Selamat pagi Bapak Rizal, perkenalkan saya perawat Regita, biasa dipanggil Nia. Saya adalah mahasiswa magang dari Universitas Respati Yogyakarta. Saya yang akan bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Pak, selama 7 hari di rumah sakit ini. Bapak biasa dipanggil siapa? Pak Rizal ya. Baik Pak Rizal, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang perasaan marah yang Bapak rasakan? Bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Pak, jika Bapak bersedia, Bapak mau berbincang di mana? Di sini saja ya Pak? Ya. Baik Pak, nanti berapa lama Bapak mau berbincang? Bagaimana kalau 15 menit Pak? Ya. Baik Pak Rizal, sebelumnya apakah Bapak pernah marah selama di rumah? Ya, pernah Sus. Kapan terakhir Bapak marah di rumah sakit ini? Kemarin Sus. Biasanya ketika sedang marah, apa yang Bapak rasakan? Apakah dada Bapak terasa sesak dan badan Bapak terasa panas? Iya Sus. Lalu kemarin apa saja yang Bapak Rizal lakukan saat sedang marah? Saya membanting pintu dan memukul istri saya. Jadi tindakan Bapak memukul istri Bapak dan membanting pintu itu bisa disebut juga dengan perilaku kekerasan ya Pak? Iya. Menurut Bapak, tindakan Bapak saat sedang marah seperti memukul istri dan membanting pintu, akibatnya apa Pak? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Banyak untungnya Sus. Jika Bapak mengatakan lebih banyak untungnya karena Bapak merasa puas, coba Pak sekarang ayo kita pikirkan. Menurut Bapak, bagaimana kalau perasaan istri Bapak setelah dipukul oleh suaminya, kira-kira istri Bapak takut tidak? Dan tadi Bapak mengatakan bahwa saat Bapak membanting pintu dan memukul istri Bapak, anak-anak Bapak melihat kejadian itu, apakah mereka tidak akan takut dengan Bapak? Lalu kalau mereka takut dengan ayahnya sendiri dan tidak mau dengan Bapak, bagaimana Pak, perasaan Bapak sedih tidak? Iya, sedih. Jadi sudah jelas ya Pak, tindakan yang Bapak lakukan lebih banyak kerugiannya. Sekarang Bapak mau berubah perilaku Bapak menjadi lebih baik, tidak? Iya. Kalau Bapak mau, saya akan mengajarkan kepada Bapak mengontrol marah dengan menggunakan cara fisik, yaitu memukul bantal dan teknik nafas dalam. Sebelumnya, apakah Bapak tahu apa itu teknik memukul bantal, Pak? Belum tahu Sus. Jika Bapak belum tahu, teknik mengontrol marah dengan memukul bantal adalah salah satu teknik manajemen marah. Dengan cara memukul bantal, yang pertama kita persiapkan adalah bantal yang akan kita pukul. Lalu bayangkan apa yang membuat Bapak marah. Setelah Bapak merasakan marah, Bapak bisa memukul bantal sampai Bapak merasa lega. Baik Bapak, sekarang kita akan mencoba melakukan bersama-sama ya Pak. Coba Bapak sekarang praktekkan teknik memukul bantal. Ya, bagus sekali Pak. Selanjutnya kita akan belajar mengontrol marah dengan cara teknik nafas dalam. Sebelumnya Bapak tahu tidak apa itu teknik nafas dalam? Belum Sus. Jadi Pak, teknik nafas dalam itu teknik relaksasi dengan cara menarik nafas melalui hidung secara pelan-pelan dan mengeluarkan udara melalui mulut dengan pelan. Sekarang saya akan mencontohkan kepada Bapak. Yang pertama kita duduk terlebih dahulu ya Pak, lalu memegang dada dan perut dan tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik dan keluarkan. Nah, sekarang Bapak lakukan sendiri ya. Baik, sudah mulai bisa ya. Baiklah Pak, bagaimana kalau cara tarik nafas dalam ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian? Apakah Bapak sudah tahu cara mengisinya? Belum. Apabila Bapak melakukan kegiatan secara mandiri, Bapak bisa mencentang pada huruf M. Apabila Bapak melakukan tindakan dengan bantuan maka Bapak bisa mencentang di huruf B. Dan apabila Bapak tidak melakukannya, maka Bapak bisa mencentang pada huruf T. Apakah Bapak mengerti? Iya Sus. Bagaimana Bapak setelah kita belajar teknik mengontrol marah dengan cara memukul bantal dan teknik nafas dalam, apakah lebih rileks? Iya. Lalu saat saya menyuruh Bapak melakukan pukul bantal dan nafas dalam, apakah rasa marahnya hilang Pak? Iya, sudah. Berarti bermanfaat ya Pak? Iya. Baik Pak, teknik mengontrol marah dengan memukul bantal dan nafas dalam bermanfaat. Kita masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Iya. Bapak melakukannya satu paket ya Pak, dari mulai membayangkan marah sampai Bapak melakukan mengontrol marah dengan memukul bantal dan teknik nafas dalam. Besok kita akan berbincang lagi terkait marah yang Bapak rasakan dan kita akan belajar mengontrol marah dengan menggunakan obat. Baik Sus. Baik Pak, besok kita akan bertemu lagi untuk mengontrol marah dengan menggunakan obat di tempat ini pukul 8.30 menit selama 15 menit ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Nia. Saya merupakan mahasiswa magang dari kampus Respati Yogyakarta. Saya yang akan bertugas hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti ya Pak. Apakah Bapak masih ingat saya? Iya. Mana perasaan Bapak saat ini? Apakah sudah lebih rileks? Iya. Apakah Bapak masih ingin marah?
Tidak, Sus. Baik, Pak. Setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengontrol marahnya dengan cara spiritual ya, Pak. Ya. Seperti kesempatan kemarin, pagi ini kita akan bercakap-cakap tentang mengontrol marah dengan secara spiritual ya, Pak. Iya, Sus. Bapak mau berapa lama, Pak? Bagaimana kalau 15 menit? Ya. Sekarang kita akan mencoba melakukan cara mengontrol marah dengan teknik spiritual. Jika Bapak sedang emosi atau marah, Bapak tarik nafas perlahan sampai lega. Setelah itu, Bapak ambil wudhu dan kemudian salat. Nah, kita coba praktekkan bersama ya, Pak. Tarik nafas dulu hingga lega. Setelah itu, Bapak salat ya. Begitu ya, Pak? Ya, Sus. Bagaimana perasaan Bapak setelah tahu tentang cara mengontrol marah atau jengkel dengan teknik spiritual pada Bapak? Lebih tenang, Sus. Baik, Pak. Coba sebutkan bagaimana cara mengontrol marahnya dengan cara spiritual. Dilakukan dengan sholat, Sus. Baik, karena ini bermanfaat, maka kita masukkan ke jadwal ya, Pak. Iya, Sus. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi untuk membahas semua yang kita praktekkan dari cara mengontrol marah? Baik, Sus. Bapak mau berapa lama besok? Bagaimana kalau 30 menit saja, Pak? Boleh, Sus. Baiklah, sampai jumpa besok ya, Pak. Ya, Sus.